wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai peran pendidik peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Saya bahas yaitu mengenai masalah, solusi, dan cara mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu sebagai informator. Selain mengembangkan bahan ajar untuk setiap mata pelajaran yang sudah masuk dalam kurikulum, pendidik harus mampu mengakses informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan memanfaatkan media yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran blended learning. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Seorang pendidik dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kecintaan dan kegairahan belajar siswa sebagai motivator. Nah, dalam pembelajaran blended learning, pendidik harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai materi pembelajaran agar tidak terasa membosankan. Ketiga yaitu pendidik sebagai pembimbing. Ketidakmampuan peserta didik membuat mereka tergantung pada pendidik. Pada pembelajaran blended learning, pendidik dapat berupaya dalam meningkatkan keaktifan siswa melalui pembimbingan pada setiap tahap proses pembelajaran. Yang keempat yaitu inisiator. Mensyaratkan pendidik mampu memberikan ide-ide untuk perbaikan pengajaran dan pendidikan. Nah, dalam pembelajaran blended learning bertujuan perlunya pendekatan yang berbeda agar pembelajaran blended learning tidak berulang dan membosankan. Selanjutnya yaitu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pendidik harus dapat menawarkan sumber daya yang memudahkan siswa untuk belajar, seperti memenuhi fasilitas dan kelas yang kondusif. Yang kedua yaitu sebagai mediator. Pendidik perlu mengembangkan pengetahuan mereka tentang media pendidikan dan pembelajaran serta kemampuan mereka untuk memilih dan mengajar media pembelajaran yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu sebagai evaluator. Pendidik harus mampu menilai yang baik dan jujur. Pendidik juga harus mampu menilai banyak kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran peserta didik dalam blended learning. Yang pertama yaitu mendiri dalam belajar online. Peserta didik harus mendiri dalam belajar online seperti dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang telah diberikan oleh pendidik dan harus mampu mengelola waktu secara mandiri. Yang kedua yaitu aktif dalam diskusi di kelas. Peserta didik harus aktif dalam diskusi di kelas dengan memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk bertanya dan berdiskusi baik dengan teman maupun pendidik. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Peserta didik harus mampu bekerja secara kolaboratif dengan teman sekelasnya dalam menyelesaikan tugas yang telah diberi. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik. Pendidik harus mampu memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan supaya proses pembelajaran dapat diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh guru, baik secara online maupun offline. Masalah yang dihadapi dalam peran pendidik. Yang pertama dalam sistem daring, yaitu koneksi internet yang buruk. Apabila koneksi internet yang kurang bagus atau tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu banyak dari peserta didik yang belum atau tidak memiliki handphone. Ketahui bahwa handphone dalam sistem daring itu sangat berfungsi untuk menjalin komunikasi dengan pendidik maupun peserta didik, sehingga hal tersebut akan menghambat bagi pendidik dalam menjalankan perannya. Yang ketiga yaitu orang tua siswa berat untuk memberikan data paket. Selama sistem daring, peserta didik sangat membutuhkan data internet sehingga memberatkan bagi orang tua dalam memberikan paket internet. Pada sistem daring yang pertama yaitu kurangnya pengalaman, yang mana kita ketahui bahwa pembelajaran blended learning merupakan hal yang baru, sehingga tidak semua pendidik mempunyai pengalaman dalam melakukan pembelajaran dalam sistem ini. Yang kedua yaitu faktor minimnya fasilitas sekolah. Di Indonesia masih banyak sekolah yang belum terpenuhinya fasilitas, dan sangat menghambat proses belajar yang dilakukan oleh pendidik. Adapun masalah yang dihadapi oleh
peran peserta didik. Yang pertama yaitu tidak terbiasa dengan teknologi. Tidak semua peserta didik yang mempunyai pengalaman atau terbiasa dengan teknologi, sehingga hal tersebut sangat menjadi masalah dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan internet maupun perangkat. Peserta didik yang mempunyai akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai dalam proses belajar. Hal ini dapat menghambat mereka dalam mengakses materi yang telah diberikan oleh pendidik. Tak aktif dalam partisipasi. Banyak peserta didik yang tidak aktif dalam berdiskusi dengan kelompok pembelajarannya atau kelompok dengan teman sekelasnya dalam melakukan proyek atau tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Dalam pembelajaran blended learning ini, peserta didik bukan untuk mampu belajar secara mandiri. Namun tidak semua peserta didik yang mampu mengelola waktu secara mandiri atau mengelola waktu dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kita akan membahas mengenai solusi dalam menghadapi masalah peran pendidik. Yang pertama yaitu dalam sistem daring. Yang pertama, untuk koneksi internet yang kurang bagus di daerah tertentu, pendidik dapat menggunakan alternatif sekolah atau lembaga pembelajaran seperti jaringan satelit ataupun radio. Yang kedua yaitu banyak dari peserta didik yang tidak memiliki handphone. Pendidik atau pihak sekolah dapat menyediakan bantuan finansial bagi siswa yang kesulitan dalam membeli perangkat maupun berupa akses internet. Yang ketiga yaitu orang tua siswa berat membeli paket data internet. Isinya yaitu dapat menggunakan media yang tidak selalu menggunakan data internet seperti memberikan pembelajaran melalui televisi maupun radio. Selanjutnya yaitu dalam sistem luring. Yang pertama, faktor kurangnya pengalaman. Sekolah dapat memberikan pelatihan atau pendidikan kepada pendidik untuk memberikan pengalaman serta bekerjasama dengan pendidik yang telah berpengalaman untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengajar. Yang kedua yaitu faktor minimnya fasilitas sekolah. Sekolah dapat menggunakan atau mengalokasikan dana untuk membeli dan memperbaiki fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu solusi bagi peran peserta didik. Yang pertama, tidak terbiasa dengan teknologi. Pendidik dapat memberikan pelatihan pembelajaran dalam menggunakan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan akses internet dan perangkat. Lembaga pembelajaran dapat menyediakan akses internet dan perangkat yang memadai bagi peserta didik yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu tidak aktif dalam partisipasi. Pendidik dapat mendorong diskusi dan memberikan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya yaitu tidak mandiri. Pendidik dapat memberikan arahan atau bimbingan dalam cara mengatur waktu dan merencanakan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu cara implementasi peran pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu live event. Hal tersebut akan sukses apabila guru dapat mensinkronisasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran virtual dalam waktu dan tempat yang sama. Kedua yaitu self-paced learning. Hal tersebut akan sukses apabila pendidik dapat mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri baik dalam bentuk teks maupun multimedia. Yang ketiga yaitu collaboration. Pendidik akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran jika pendidik dapat membangun kolaborasi antara pendidik dan peserta didik. Hal tersebut akan sukses apabila pendidik mampu mengkombinasikan beberapa jenis asesmen bersifat tes ataupun non-tes dalam bentuk proyek maupun produk yang dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline. Performance support material. Hal ini dapat sukses apabila pendidik dapat menyusun pembelajaran secara digital baik moda offline seperti dalam bentuk CD, MP3 maupun online melalui website. Merupakan penjelasan mengenai pembelajaran blended learning.
teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.